Bli, Ya, ini kan ada banyak apa ya kalau kita bilang restoran di sini. betul. Sebenarnya ini tuh memang perorangan gitu atau gimana sih? Oh iya, jadi seperti yang mesti disampaikan ya, ini adalah di bawah naungan desa adat. Oke. Jadi pemiliknya adalah desa adat Kedonganan. Ini milik adat dan dikelola oleh adat juga. Total ini ada berapa di sini tuh? Ini total sepanjang Pantai Kedonganan 24. 24 ini 24 restoran. restoran. Oh, oke. Sebenarnya kan ini konsepnya Bung Hatta sebenarnya. Oh iya, koperasi. Iya. Soko guru kan. Iya, Soko Yang Guru. mana dari kita, oleh kita, untuk kita. Dan langsung menukik ke poin kesejahteraan. Iya. Iya, jadi tidak dinikmati oleh 1-2 orang. Iya. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya. Kali ini saya sedang di Pantai Kedonganan, tempat orang-orang kalau mau menikmati sunset di area Jimbaran. Dan saya sedang bersama pemilik dan pengelola Beach House Bali Sea. Ya, terima kasih. Saya manggilnya Blius. Ya, salam kenal Science Seeker. Ah. Saya Yus, yang ya disampaikan Mas Denny ya, yang ngelola di sini. Bli, Ya, ini kan ada banyak apa ya kalau kita bilang restoran di sini. betul. Sebenarnya ini tuh memang perorangan gitu atau gimana sih? Oh iya, jadi seperti yang mesti disampaikan ya, ini adalah di bawah naungan desa adat. Oke. Jadi pemiliknya adalah desa adat Kedonganan. Ini milik adat dan dikelola oleh adat juga. Jadi bukan orang di luar desa ini ya Bukan. yang memiliki? Dan bukan orang perorangan. Oh, Jadi oke. Contohnya di desa adat ini ada 6 banjar. Masing-masing banjar mengelola 4 restoran. Oke. Salah satunya di sini. Jadi saya hanya bagian. Jadi di bawah banjar itu ada namanya kelompok atau tempekan. Iya. Nah, salah satunya di Bali Sea Beach House ini itu anggotanya atau kelompoknya 70 orang. Oh. Ya, di sebelah-sebelah ada yang 70, 72, rata-rata sekian. Oh, Ya. berarti ini yang di depan kita ini ada 70 orang. Sama. Nah, ini Sana 70 sebelah orang banjar lagi. yang lain. Jadi Oh. kita banjar, saya punya banjar namanya Banjar Pengenderan. Hah? Nah, itu 1, 2, 3, 4. Oh, Ya. kalau ini banjar berbeda lagi. Banjar yang berbeda tapi masih satu desa. Satu adat. desa. Ya. Itu menarik loh saat sebuah usaha dimiliki oleh banjar ya. Ya. Nah, apa manfaat yang didapatkan, Bli? Ya, jadi tentu kenapa sih kita berusaha, kan pasti itu niatnya kan tentunya untuk mencari kesejahteraan. Nah, khusus di Desa Adat Kedonganan sendiri, hasil usaha yang didapatkan sebesar-besarnya itu untuk kepentingan adat dan budaya. Oh. Contohnya kalau di Desa Adat Kedonganan ini upacara ngaben kan Ya. meriah. Tadi juga katanya baru selesai ada Ya, upacara tadi ada ngaben. upacara ngaben. Meriah, mewah biasanya. Iya. Dan itu biayanya tinggi, sudah terkenal lah. Iya. Nah, itu dari kegiatan di sini gratis, Pak. Di sini, Pak. Mas Denny. Maksudnya gratis? Nggak bayar sama Nggak sekali? bayar sama sekali. Nggak keluar uang sama sekali? Nggak keluar uang sama sekali, Mas. Di Desa Kedonganan. Coba ceritakan gimana ini sistemnya kok bisa begitu? Jadi kita berurunan lewat lembaga perkreditan desa. Oke. Jadi semuanya, jadi lembaga perkreditan desa itu lembaga yang khusus. Hanya ada di Bali dan di Padang ada namanya Lumbung Pitih Nagari. Oh, oke. Ya, wah Iya. ada minuman ini. Wah, terima kasih nih. Ya, Menarik terima ini. kasih. Warnanya ini apa? Ungu. Magic Beach, Magic Beach? Beach. Ya. Bali Lemonade. Dari Nah. Lemonade. Ya. Biasalah di sini. Wah. Biasa. Itu agak asam, yang ini agak manis. Agak Wah, manis. terima kasih. Iya, makasih ya. Terus. Jadi kita urunan bersama, kemudian kita kelola juga bersama. SDM-nya juga dari sini, Oh. masih orang-orang lokal semua. Iya.
Kemudian hasil usahanya itu sebesar-besarnya untuk kepentingan menjaga adat dan budaya, terutama upacara. Karena orang datang ke Bali pada awalnya sekali kan dasarnya adat dan budaya, Mas Denny. Ya, tertarik sesuatu yang tidak ada di tempat mereka. Tidak ada di tempat mereka. Tapi untuk menjaga adat dan budaya ini tentu perlu biaya. Betul, betul. Kalau dibebankan ke masyarakat lagi sulit. Nah ini istilahnya penglingsir atau tetua-tetua desa kami dari tahun 2005. Dan ini menginisiasi. Jadi sepanjang pantai ini dimiliki oleh desa adat usahanya. Seperti itu. Sebenarnya ini sesuatu yang kalau bisa sistemnya diberlakukan di seluruh daerah di Indonesia akan bagus ya? Iya, ini luar biasa pemikiran visioner dari tetua-tetua kita. Jadi tetapi tentu kita generasi muda harus update. Harus update supaya usaha ini bisa berkesinambungan dalam tujuan utamanya, kesejahteraan tadi. Jadi ketika kita bisa mengcover paling tidak untuk kebutuhan adat dan budaya, dan masyarakat kita kan bisa fokus untuk mencari penghidupan yang lain sehingga tetap ekonomi bisa bangun. Karena dulu sempat ada isu, Mas. Apa tuh? Jadi orang Bali itu habis karena upacara. Memang iya kan upacaranya banyak. Potong gigi. Ya, terus wah ada banyak upacara. Hari raya banyak. Bali lah banyak libur. Iya, makanya. Terus kalau orang itu bukan kaya, ya kan otomatis kan mau dapat duit dari mana? Sering banyak yang katanya tua-tua dulu sampai jual tanah. Habis dari tanah Bali kan. Nah, tapi dengan ini kita berkolaborasi, Mas. Dengan tamu yang datang, dengan Mas Denny. Jadi Mas Denny ini lagi liburan sama keluarga, sama teman-teman, makan di sini dimanapun. Itu sudah sama dengan menyumbang untuk menjaga adat dan budaya di dalam skop kecilnya di desa adat Kedonganan. Iya. Karena dari dulu saya penasaran. Ini tuh yang memiliki orang yang sama atau kalaupun dia beda-beda, siapa pemiliknya di sini? Terus sekian banyak ini kan artinya kan persaingan atau enggak seperti itu? Iya, kalau ini pintar-pintarnya menyajikan kualitas. Tapi apapun itu memang untuk si Banjar ini tadi. Untuk si Banjar dan muaranya di desa adat. Jadi strukturnya di Bali itu desa adat, Banjar, terus Tempekan. Nah ini kita masuk di Bali Sibicau sendiri satu Tempekan. Ya. Ini katanya baru renovasi ya? Ya kemarin kita kena badai lah, COVID. COVID 2020 kita close, banyak yang close. Cuman karena memang masyarakat banyak bergantung dari usaha ini untuk kehidupan sehari-harinya, seperti saya sampaikan tadi, sempat close karena COVID. Tapi 2021 ada inisiasi teman-teman organisasi pemuda ya, salah satunya masyarakat kita, kelompok di Banjar, dukungan masyarakat adat, dan secara operasional manajemennya dibantu, dimentoring sama Junior Chamber International, GCI ya. Yang mengadakan ini ya, donor darah ya waktu itu? Waktu itu karena mangkrak, kan tutup. Ya kita bikinlah donor darah kan nggak apa-apa. 3 tahun ya beli itu? Iya, 2021 kegiatan. Sampai sekarang syukur bisa sustain lah. Iya, amin. Itu kalau saya ke Bali itu pasti sesuatu yang akan diingat itu sampai teman-teman saudara saya tahu itu adalah saya suka sekali ke tempat ini karena yang membedakan daerah lain ya di sini ini. Cuman dari kemarin penasaran pengelolaannya seperti apa. Kalau pengelolaannya sama seperti industri-industri destinasi dan F&B pada umumnya. Jadi di desa ini juga desa adat menunjuk namanya BPKP 2K, Badan Pengelola Pesisir. Limbah, kemudian hygiene, sanitasi, dan itu sangat diperhatikan di sini. Jadi karena kan apalagi COVID ya menyadarkan kita lah. Terus ada standar-standar CHSI dan sebagainya kita ikuti. Baik. Total ini ada berapa di sini tuh? Ini total sepanjang Pantai Kedonganan 24. 24 ini 24 restoran. Oke. Yang ujung itu pasar ya berarti ya? Di ujung pasar. Jadi bisa kita beli ikan di pasar. Dimasak di sini. Ya, saya pernah tuh. Di sana tapi saya lupa nih masak yang mana nih waktu itu. Iya, bebas. Jadi yang penting ujung-ujungnya kembali ke Banjar. Kolektif. Kan upacara itu sebagian besar sifatnya kolektif. Jadi siapapun yang untung dia akan membantu yang lain. Ya itu terjadi. Itu terjadi secara alami begitu saja. Berarti kan kalau misalkan anggap aja satu keluarga yang anaknya satu itu untuk kebutuhan upacara habisnya akan berjuta-juta kan pasti. 1 tahun ya minimal kalau sebelum umur 2 tahun itu ya jutaan lah.
Kalau di atasnya? Di atasnya mungkin lebih sedikit. Tapi nanti kalau beranjak dewasa mau potong gigi, ada ngaben dan sebagainya. Nah itu di Desa Adat Kedonganan dengan salah satunya dibantu dengan adanya warung-warung ini, itu terbantu dari sana, disupport. Dan memang sebesar-besarnya keuntungan memang langsung lari ke kegiatan pelestarian adat dan budaya. Itu uangnya berarti disimpannya kayak di koperasi gitu atau namanya Lembaga Perkreditan Desa. Yang tadi itu LPD ya? Ya ini adalah inisiasi dari tetua-tetua kita pada waktu itu, dan salah satunya baru tadi meninggal. Oh, yang tadi itu yang tadi pionirnya. Yang men-setting karena mengkomunikasikan 1.200 kakak. Biar mau kompak kan agak sulit. Gitu. Berarti ini masuknya Desa Kedonganan ya? Desa Adat Kedonganan, kelurahannya Kedonganan. Jadi di Bali itu ada 2 desa. Satu kelurahan dinas, kedinasan pemerintahan, satu desa adat yang desa sudah ada dari dulu. Sebelum NKRI. Dan menurut UUD 45 dihargai, baik itu aturannya. Kita punya aturan namanya aweg-aweg yang mengikat kita. Aweg-aweg. Kalau itu dibahas lagi panjang. Saya bukan ahlinya lagi. Sama saya pernah waktu itu ke yang semacam ini, Jimbaran yang ada bom tuh waktu itu. Oh ya, Menege. Itu sama juga desa adat ya? Sama desa adat. Jadi yang panen ini desa adat. Cuman polanya masing-masing desa adat disesuaikan. Punya sendiri ya. Bali Sea Beach House secara internal manajemennya, bagaimana dia mengelola tamu, itu masing-masing punya. Tapi bagaimana muaranya dikelola pasti untuk penguatan adat dan budaya. Karena kita sadar Bali ini kan salah satu sumber pendapatan bagi negara ya. Betul. Dari pariwisatanya. Dan impactnya sangat besar. Kita harus jaga adat dan budaya supaya tamu tetap datang ke Bali. Karena kalau enggak ya mereka bisa aja datang ke tempat lain kan. Pantai lebih indah banyak. Tempat Indonesia Timur kan itu pantainya lagi hype. Lagi hype. Tapi ya seperti Mas Denny, Bali ya tetap Bali. Karena ada adatnya itu tadi ada buat adatnya. Orang kangen tuh. Jadi adat dan budayanya ya. Jadi contoh mungkin Mas Denny lewat ke Banjar ada orang latihan nari, itu biaya untuk itu lumayan. Guru narinya, anak-anaknya, bagaimana peralatannya. Itu mahal dan itu swadaya, semua bisa disupport dari 24. Sama kayak restoran. Bikin ogoh-ogoh itu kan itu pasti kan puluhan juta sampai ada ratusan juta loh. Kita kan ada support juga kayak namanya Kita Makan di mana pasti kita membayar ke daerah. Nah, itu dari pemerintah daerah sudah mensupport juga. Kalau di Kabupaten Badung. Mungkin di kabupaten yang lain juga sama ya. Salah satu di Badung itu juga untuk kreativitas anak muda. Ini maksudnya Kabupaten Badung juga ya? Kabupaten Badung, ini kan kita cuma 5 menit dari bandara. Jadi teman-teman Mas Denny, teman-teman science seeker, baru mendarat, bingung mau kemana, kesini aja. Bali Sea Beach House langsung. Nah, itu langsung. Bahkan kita bisa lihat itu AirAsia tuh kayaknya yang mau take off dekat banget. Vietjet itu. Vietjet ya. Vietjet juga kalau jam-jam segini. Jadi kalau misalnya check out di hotel jam 2, bingung mau kemana, pesawat jam 6, jam 7 ya mampirlah sini. Apalagi kalau pas ini golden time nih. Golden time. Nah, ini momen-momen terbaik kesini memang musim-musim ini, Mas. Karena ombaknya lagi bersahabat. Jadi bisa sambil berenang di pantai. Dan sunsetnya clear. Sunsetnya clear sekali. Iya. Itu berpengaruh. Dan juga ini lagi satu. Apa? Macetnya nggak terlalu. Dari bandara ke sini 10 menit. Iya. Kalau milih destinasi yang lain mikirin macetnya. Macet ke bandaranya. Nah, di sini karena jalur Nusa Dua bandara lebih lengang. Atau kalau nggak potong Kompas lewat itu ya, jalan kecil yang jalan kecil di dekat sini juga bisa. Betul. Nanti masuk dari sini bisa kok. Ini jadi sebenarnya nyambung ya sampai ke bandara ya pantainya. Nyambung, tapi tetap aja harus lewat jalan gede. Iya, benar. Tapi ini nyambung bandara. Tapi ini berarti kalau sebenarnya dikelolanya seperti itu, Bli. Ini bisa sustain sampai kapanpun ya, karena satu ya nggak ada persaingan bisnis, terus semuanya kan sebesar-besarnya untuk ya adat dan ini budaya. Sebesar-besarnya memang untuk itu. Kita konsep ini dimulai oleh tetua kita tahun 2005-2006 sampai sekarang masih
masih baik. Ya waktu COVID juga kebijakan pemerintah sangat banyak membantu, terutama di Kabupaten Badung ya. Cukup suportif lah, sehingga kita bisa bangkit lagi lebih cepat. Iya. Karena ya backbone-nya kan itu kan, pariwisata ya di Bali ini. Di Bali mau nggak mau ya kita bicara pariwisata. Ya, ekonominya sirkuler, makan ikan bakar kan dapatnya dari pantai sini juga. Betul. Ya meskipun nangkepnya harus sampai mungkin kapalnya jalan ke Jawa Timur atau ke di pantai Teluk Benoa. Dari sana sumber-sumber ikannya lah kalau kita makan ikan bakar. Tapi kalau saya mampir ke mana namanya? Pasar ikan itu lengkap loh itu. Lengkap. Itu macam-macam di sana. Bisa. Nanti kalau mau repot beli di sana, bakar di sini. Ya, masih segar-segar. Masih segar ya, pastilah karena kan memang pelelangan. Iya. Legend gitu. Pokoknya saya terima kasih ya sama Mas Denny dan teman-teman yang udah mampir ke Bali Sea Beach House dan mau memperkenalkan satu konsep nih. Sebenarnya kan ini konsepnya Bung Hatta sebenarnya. Oh iya, koperasi. Soko Guru kan. Iya, Soko Guru. Yang mana dari kita, oleh kita, untuk kita. Dan langsung menukik ke poin kesejahteraan. Iya. Jadi tidak dinikmati oleh 1-2 orang. Iya. Jadi bukan saya mengelola di sini, saya punya tanggung jawab ke 70 kelompok itu. Betul. Karena ya tadi yang saya sempat cerita itu. Iya. Memang akhirnya banyak orang-orang yang mereka meninggalkan Bali karena mereka merasa harus mengeluarkan biaya kan untuk itu. Tapi kalau ternyata itu didukung oleh lingkungan dan tempat mereka ini berasal kan, itu jadi ringan juga akhirnya. Oh iya, betul sekali. Dan itu yang nyata saya rasakan dari tahun 2005 ya, dari zaman saya masih SMA sampai sekarang masih berjalan. Ya. Tapi ini berarti tempat ini dari 2005 sebelumnya juga ada ya? Sebelumnya juga ada, hanya tutup pada waktu COVID-19. Kemudian market juga berubah, polanya berubah, keinginan pasar berubah. Berubahnya gimana? Mungkin dulu grup ya bis besar, mass tourism. Pernah kita Bali mengalami problem yang dari China ya? Mass tourism dari China. Setelah COVID-19 kita harus berpikir market lain. Dan salah satunya sosial media sangat membantu. Jadi Instagram kita balisia.beachhouse. Ya, update promo semua ada di sana. Kita buka jam berapa. Nah, sekarang lewat para science seeker. Ya. Tapi memang berbeda sekali ya dulu dan sekarang ya. Sangat berbeda, pola marketnya berbeda, travel juga berbeda. Sekarang kan banyak bukan turis, tapi traveler. Betul. Dan experience traveling itu yang mesti kita bisa akomodir. Ya. Oh, berarti yang dulu dari China itu sekarang kemana, Bli? Masih udah mulai lagi. Tapi jangan salah, Mas Denny. Kontribusi wisatawan seperti Mas Denny yang Nusantara ini besar sekali. Oh. Bahkan kita mau bangkit, wisatawan Nusantara yang membantu. Ini hebatnya Indonesia ya. Saya kalau ngomongin itu terharu. Bagaimana suportifnya teman-teman kita dari luar Bali untuk mendukung Bali. Mungkin tiket ke negara lain lebih murah. Iya betul. Tapi mereka tetap ke Bali. Ke Singapura tuh lebih murah dari Jakarta. Lebih murah. Tapi Mas Denny tetap ke Bali. Iya betul. Karena pengen dengar cerita tentang bagaimana tempat ini mensupport adat dan budaya. Iya. Seperti itu. Sebenarnya itu kalau bisa diterapkan ke banyak tempat di seluruh Indonesia pasti akan bagus. Di Padang tadi gimana itu? Padang juga punya seperti LPD, namanya Lumbung Pitian Nagari. Lewat adat juga dia. Sama dan pasti bisa dikembangkan seperti ini. Karena saya bilang terima kasih banyak kepada mungkin science seeker juga udah banyak yang kesini ya. Terima kasih untuk supportnya untuk Bali lah. Appreciate gitu loh, luar biasa. Kita kuat kok, Indonesia ini kuat. Tapi waktu kemarin berarti pas pandemi itu sempat nggak tahu ini berakhirnya kapan? Nggak tahu, karena kan wajib ditutup. Iya. Wajib ditutup, apalagi 2020 tamu-tamu dari China, mass tourism udah nggak ada lagi. Nggak bisa bilang apa. Ketika kita open, tamu Nusantara, Indonesia saling bantu, luar biasa. Sama kita ada orang Aceh. Oh ya? Ada kesini. Mau kesini. Karena dulu waktu zaman musibah, orang Indonesia juga support. Iya. Jadi dimanapun kita saling support lah Indonesia.
Mungkin bentuk musibahnya berbeda, Ya, tapi kita solid. amin, amin. Ya, luar biasa. Ya itu sebenarnya kan saling supportnya ditiru dari sistem di sini. Ini Iya. kan saling support juga Ya, sama betul. apa namanya warga desa ini tadi. Sesama warga desa. Dan secara Indonesia ya itu tadi mungkin penghasilan tertingginya di Bali, tapi dengan kita bisa membantu untuk ini bangkit lagi kan Iya. satu hal yang juga positif untuk hal-hal Iya. yang lain yang nanti akan terjadi. Jiwa ekonomi Indonesia kan seperti itu ya. Ya, Makanya kita kuat terus nih. ya, Mau krisis apa pasti lewat. betul. Selama sektor-sektor non formal seperti warung ikan bakar di sini, Iya. pasar ikan, Iya. tetap diberi ruang seperti sekarang oleh negara, saya yakin ekonomi kita kuat. Betul. Dan ini kan ekonomi real kan, yang benar-benar Real. orang bayar, dia makan dan minum, udah jadi uang, uangnya nanti mengalir langsung ke Adat dan adat, budaya, ya betul, betul. Jadi ya untuk mengurangi konsumtif juga kan, Iya. jadi biar dia sustainnya bagaimana. Seperti itu, Mas Denny. Jadi untuk science seekers yang mau ke Kedonganan, mau di restoran manapun silakan, karena semuanya pasti akan kembali ke Pelestarian adat dan budaya, Mas. Tapi kalau mau kenal dengan Blius, datangnya harus ke Ya, ke Bali Sea Beach Bali House. Sea Beach House. Kita buka dari jam 10 pagi. Ya. Kalau lebih awal bisa kontak Mas Denny. Nanti boleh ya. Siapa tahu mau ngobrol-ngobrol, Boleh. mau sistem ini diterapkan juga di daerah Di mereka. daerah mereka boleh. Jadi sistem ini sebenarnya orang Indonesia sangat bisa. Karena itu mendarah daging. Iya. Di luar ada RT, RW, Iya. kelompok, mungkin ada kelompok pengajian, Iya. kelompok gereja, Iya. kelompok wihara, yayasan dan sebagainya, itu sangat mirip. Hmm. Jadi bukan hal yang baru sebenarnya. Ini Bung Hat, Pancasila banget Iya, lah, keadilan iya, sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soko guru tadi ya. Dan tidak ada satupun yang modalnya lebih dari orang lain di sini. Sama semua. Mau dia lebih mampu ekonominya, sama. Nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Sama semua. Jadi artinya semuanya pun di sini ini kayak waiternya, waitressnya ini juga Iya. semua pasti orang adat di sini ya. Ya, sebagian besar. Karena Iya. kadang-kadang kan ada yang kekurangan Oh iya, tenaga iya, juga. iya. Warga kita hanya 1.500 kakak sekarang. Oh. Jadi masih kurang. Atau Iya, mereka nyambi kadang-kadang. Pagi kerja kantor, malam ada transport. Dengan transport lokal juga. Mereka juga membantu. Sangat membantu perekonomian. Berarti nanti kalau seandainya penasaran, Instagramnya apa tadi? balisi.beachhouse. Oke. YouTube-nya? YouTube-nya mau belajar nih Nah, nanti sama tapi akan Mas ada ya. Denny. Ini Pasti konten akan pertamanya ada. juga Konten ya. pertama. Tayang ya. di tempat saya, tayang juga tempat Blius Wah, ya. pasti, Siap. pasti Mas, pasti Mas. Oke, Science Seekers, ditunggu kehadirannya ke Bali Sea Beach House. Ini golden time jam berapa? Wah, ini tergantung bulan. Oh gitu. Tapi kalau bulan-bulan ini jam 5 sampai jam 6 golden Nah, time. 5 sampai jam 6. Kalau ternyata takut nggak kebagian tempat, boleh reservasi dulu. Reservasi dulu ya, karena ya kadang full juga. Amin. Ya. Tapi enak, nanti kadang-kadang kan GWK kelihatan. Oh, Kembang iya. api pasti. Oh. Biasanya tiap malam mereka ada Iya. kembang api. Shoot GWK enak banget. Nah, enaknya gini. Justru datang ke sini kalau paginya hujan, Heeh. mesti datang ke sini. Kenapa? Awannya Langitnya nggak ada. Oh. Awannya nggak ada dan sunsetnya sampai pinggir laut kelihatan. Patokannya itu ya? Ya, pagi hujan, siang hujan, datang pokoknya. Oh. Orang kan mikir kalau pagi hujan, malas ke Takutnya pantai. ya. Padahal itu momennya. Oh. Itu momennya. Itu akan kelihatan ya sampai sampai ke di laut jadi ya? laut itu loh, Iya, seperti lukisan. Iya. Jadi kadang teman-teman wisatawan Nusantara ya sebenarnya science seeker kan, bukan cuma orang Indonesia, Iya, science seeker saya lihat dari luar juga banyak. Jangan takut datang waktu hujan. Justru kalau pagi, siang hujan, sorenya mesti ke pantai. Mataharinya clear banget. Itu triknya ya? Triknya itu dapat fotonya bagus. Iya. Malah kalau jam ini kan ada awan dikit, Iya betul. mataharinya udah turun. Iya, Iya. itu tadi turunnya ketutup awan sih. Ketutup awan. Iya. Kalau paginya hujan, peng, Ya, luar biasa. tuh kita dapat ilmu lagi. Airport juga clear. Nah, Jadi semoga ini semua memberi inspirasi, membawa hal yang baru yang siapa tahu bisa kita tiru, dan kita tahu kalau sesama Indonesia ini Iya. saling saling support ya. Luar biasa. Luar biasa.
kita banyak belajar dari ini tadi. Apa kalau dibilangnya tuh, Bli? Berarti sistem ekonomi adat lah. ya, ekonomi adat yang semoga siapapun yang menonton di daerah adat mereka bisa menemukan sistem ekonomi yang bisa mendahulukan kepentingan Masyarakat adat budaya dan sebesar-besarnya. Iya, jadi langsung ke akar rumput masyarakat. Siap. Iya. Terima kasih banget. Terima kasih Mas Denny. Science Seeker, terima kasih banyak. Ya. Sampai jumpa dan jangan lupa nanti di subscribe channel dari Blius Iya. untuk yang penasaran tahu ada kegiatan apa aja di Balisi Beach House. Ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.